Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nah terkait dengan tema pada hari ini, kampanye konsumsi protein lokal dalam rangka penanganan stunting di Sumatera Utara. Nah, memang ini bukan merupakan suatu barang baru ya, konsumsi protein di Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya ya program-program nasional yang berkenaan dengan pangan lokal pada tahun sebelum krisis mungkin kita ketahui 1994 sampai 2000 kita kenal ada PMTAS, pemberian makanan anak sekolah yang semuanya dipersyaratkan di dalam gizi menggunakan pangan lokal dan spesifik dari daerah. Mungkin antara daerah yang satu punya artinya spesifik daerahnya, misalnya untuk di Nias kaya dengan pisang, maka salah satu bahan lokal digunakan pisang. Begitu juga di beberapa di daerah di Tapanuli, mungkin ubi, mungkin salah satu bahan olahannya ubi. Nah, itu mungkin yang kita akan bahas, tapi ini dalam konteks mungkin protein tempe ya. Dan kita juga sangat mengetahui dan juga tempe merupakan makanan yang sudah memasyarakat. Nah, cuman bagaimana juga perlu kita pikirkan ke depan formula-formula tempe di dalam penanganan stunting ya. Baik, kita kembali ke topik. Nah, kalau kita lihat derajat kesehatan suatu negara, derajat kesehatan suatu provinsi, derajat kesehatan suatu kabupaten, ada 3 indikator yang bisa menunjukkan apakah dia dalam kategori baik ataupun tidak. Yang pertama, kalau kita lihat angka kematian ibu, bagaimana angka kematian ibu di suatu provinsi, di suatu kabupaten. Yang kedua, angka kematian bayi, ya, ini juga merupakan indikator yang prioritas. Yang ketiga, angka status gizi balita. Nah, konteksnya dalam pembicaraan hari ini kita berbicara dengan masalah yang berkaitan dengan stunting. Nah, stunting ini merupakan program nasional pada kita katakanlah pada masa periode Bapak Jokowi mulai dari 2019 dan akan berakhir nanti di 2014. Nah, jadi stunting ini di seluruh daerah di Indonesia ini secara serempak ini dilaksanakan mulai dari Aceh sampai dengan Papua ya. Nah, kalau kita lihat apa target yang akan dikejar pada akhir masa Jokowi pada 2024 nanti, yaitu target daripada stunting kita harus bisa mencapai 14%. Nah, dengan kondisi yang sekarang ya kita katakanlah tidak mudah, apalagi ada pandemi sekarang, apakah ini tercapai atau tidak, maka itu tergantung daripada upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat ya apa definisi stunting. Nah, ini sudah banyak para ahli ataupun akademisi yang merumuskan ini. Stunting adalah disebabkan karena kurangnya asupan gizi ya secara menahun atau kronis yang menyebabkan anak gagal tumbuh. Nah, ya, yang menyebabkan bisa gagal tumbuh. Dan juga kalau kita lihat ya prevalensi stunting di Sumatera Utara bagaimana keadaannya, itu sekitar 32%. Nah, 32% ini kalau kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari, maka dalam 10 balita ada 3 anak yang menderita stunting di Sumatera Utara. Ya. Nah, Sumatera Utara ini kita ketahui ada 33 kabupaten kota, ya, dan kurang lebih ada 6.000 desa, ya, 6.000 desa di Provinsi Sumatera Utara. Nah, dampak stunting ya. Nah, kalau kita lihat kan kalau stunting itu prioritas ya anak 0 ya
sejak dia masa kehamilan sampai dengan anak usia 2 tahun. Kenapa pemerintah ini menjadikan suatu program yang prioritas ya? Nah, selain penanggulangan masalah gizi buruk, masalah obesitas, dan masalah-masalah lain. Nah, stunting ini menjadi program prioritas dari pemerintah. Karena kalau kita lihat ya, apalagi kalau kita lihat di Olimpiade kemarin kan, kalau beberapa atlet luar negeri gitu kan, tinggi-tinggi sekali ya, tinggi-tinggi sekali ya. Nah, untuk postur orang Indonesia sampai sekarang ya, kalau kita lihat beberapa data untuk laki-laki itu tinggi badan 164 cm, untuk wanita masih 156 ya, rata-rata tinggi badan. Nah, anak dikatakan stunting bagaimana? Mulai dari bayi bisa kita ketahui anak itu atau bayi yang lahir stunting atau tidak. Nah, dikatakan stunting pada bayi itu apabila lahir panjang badan, ya tentu bukan kita katakan tinggi badan, tapi panjang badannya, karena bisa diukur dalam keadaan berbaring 48 cm. Apabila di bawah atau kurang dari 48 cm, maka anak itu dikatakan stunting. Dan mempunyai berat badan, kalau BBLR mempunyai berat badan lahir itu dikatakan BBLR di bawah 2,5 kg. Nah, inilah kalau kita melihat stunting dari awal dia lahiran. Ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, kalau kita kaitkan lagi dampak stunting ya, dampak stunting itu pada gangguan gizi ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jangka pendek itu kalau kita lihat juga bagaimana berkaitan dengan perkembangan daripada otak yang tidak optimal ya, pertumbuhan fisik dan juga perkembangan daripada organ metabolik ya. Jadi dampak stunting itu baik ke fisik maupun perkembangan kecerdasan sangat berpengaruh kalau anak itu menderita stunting. Nah, ada beberapa data yang menunjukkan di sini ya, kalau kita lihat ya terkait dengan stunting ya. Jadi kalau kita lihat 19,6% balita di Indonesia itu ya dengan mengalami keadaan gizi kurang, dan 37,2% anak ini dikategorikan stunting atau pendek ataupun sangat pendek. Jadi masih kalau dilihat dari angka-angka tersebut memang masih tinggi dari jauh dari yang diharapkan. Nah, hal yang juga menjadi perhatian kita semua bahwa dampak stunting itu juga berpengaruh kepada kaitannya dengan ekonomi ya. Bagaimana juga di sini ada penelitian yang pernah dilakukan, potensi kerugian ekonomi suatu negara apabila stuntingnya tinggi itu 2-3% daripada GNP kita ya. Nah, inilah dampak stunting terhadap terkait dengan ekonomi. Nah, kalau kita flashback ke belakang ya, apa penyebab gizi buruk dan stunting ini ya? Bagaimana dengan pemberdayaan masyarakat kita yang ada di bawah, apakah juga secara pengetahuan ataupun literasi sudah diketahui? Nah, ini ada tiga penyebab. Yang pertama, rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah maupun kualitas gizi ya. Nah, ini juga masih rendahnya ini. Yang kedua, terkait dengan pola asuh ya, yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktek pemberian bayi dan anak ya. Nah, kalau kita lihat ya di desa-desa pola asuhnya bagaimana terkait dengan ini? Ya, terutama banyak diasuh oleh bukan ibunya tapi kakaknya
ya. Nah, kalau kakaknya ini yang banyak mengasuh juga terkait dengan pola makanan yang diberikan. Cenderung anak kalau di desa-desa ataupun kita lihat di sebagian di masyarakat kita, pada waktu bayi ataupun anak itu kan artinya lebih banyak mereka menangis. Bagaimana upaya untuk menghentikan menangis? Mereka cuma berikan makanan berupa pupuk ataupun ciki-ciki yang nilai gizinya yang kalau kita katakan memang nilai gizi yang kosong ya, ya tidak mempunyai nilai gizi yang tinggi. Nah, inilah salah satu contoh pola asuh yang dilakukan di masyarakat kita. Nah, terkait juga bagaimana juga tingkat pendidikan dari orang tua itu sangat berpengaruh terhadap pola asuh si anak. Yang ketiga, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk juga kita lihat bagaimana masyarakat ini memperoleh pengobatan, misalnya suatu jarak ya, jarak ini juga sangat berpengaruh karena puskesmas yang di Sumatera Utara ini misalnya di Kabupaten Nias mendapatkan pelayanan perobatan kita perlu waktu 3 jam. Ya, itu kan juga salah satu juga faktor ya yang menghambat dapatkan pelayanan. Yang kedua juga akses juga air bersih. Ya, air bersih sangat penting di dalam penanganan stunting. Ya, ya, penyediaan air bersih kita juga masih relatif masih rendah ya. Dan juga bagaimana dengan kondisi sanitasi dan hygiene di masyarakat kita ya. Sebagai contoh buang sampah ya, lalu juga apakah juga setiap keluarga sudah memiliki jamban keluarga. Nah, ini hal-hal yang berpengaruh terhadap stunting di desa ataupun di masyarakat kita ya. Tapi akar masalah daripada permasalahan yang ada itu memang kalau kita lihat berasal dari bagaimana dengan political will daripada pemerintah kita atau para eksekutif, para legislatif ya yang ada di pemerintahan ya di dalam penanganan stunting. Akar masalah yang berikutnya karena faktor kemiskinan ya, faktor kemiskinan. Nah, ini sangat berpengaruh karena faktor kemiskinan juga berpengaruh kepada daya beli daripada masyarakat itu, kemampuan untuk membeli makanan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi sekarang, ya ini tentunya sangat berpengaruh ya dari pemberitaan-pemberitaan di mass media ya, beberapa pabrik sudah tutup, ada juga pemutusan hubungan kerja ya, dan ini ya justru ujung-ujungnya adalah nanti stunting kita berpengaruh karena kemiskinan daripada orang tuanya. Nah, kurangnya pemberdayaan perempuan. Nah, ini juga ada menteri sekarang memang masalah gender ya, kurangnya pemberdayaan juga berpengaruh dan degradasi lingkungan ya, kondisi lingkungan yang makin lama makin artinya terpengaruh lah. Bagaimana hutan-hutan kita makin lama juga makin berkurang ya. Ada juga areal sawah juga sudah banyak sebagai tempat hunian-hunian, ini sangat berpengaruh. Nah, itulah gambaran-gambaran penyebab masalah gizi buruk dan stunting. Kita lanjutkan kembali. Nah, semua itu bisa diatasi ya. Bagaimana untuk mencegah stunting itu dari awal ya, dari awal kehidupan. Makanya ada program 1000 hari HPK, program 1000 hari pertama kehidupan ya. Tentunya ini menjadi concern bagi kita semua ya. Nah, untuk program 1000 hari pertama kehidupan, sebelum program stunting ini memang di launching oleh pemerintah, itu sudah lama dia pada program gizi sudah lama dilakukan ini, yaitu berupa scaling up nutrition pada waktu itu, pada tahun-tahun awal 2012 sampai dengan sekarang. Nah, tujuannya apa? Jadi sejak masa ibu itu dikatakan hamil, ya, sejak ibu itu kita bilang juga tidak head, ya,
sampai dengan ibu itu melahirkan, sampai dengan anak 2 tahun, itulah yang dinamakan dengan program 1000 hari pertama kehidupan. Nah, program-program ini memang sudah dikaji ya, sudah dikaji dan sangat mempunyai manfaat bagi menurunkan daripada angka stunting ya. Nah, tadi kita katakan dampak stunting itu ada jangka pendek, ada jangka panjang yang berpengaruh terhadap fisik, berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan, lalu juga ada berbagai penelitian pada usia dewasa juga bisa mengalami gangguan metabolik ya, berupa penyakit degeneratif, dan itulah yang kita akan cegah melalui program 1000 hari pertama kehidupan. Lalu kalau kita bicara tren pada ini data status gizi ya, data status gizi berdasarkan Riskesdas 2013 sampai dengan 2018 memang ada kecenderungan menurun ya kalau kita lihat ini. Nah, untuk balita gizi kurang dan gizi buruk 2013 dan 2019 ada penurunan sekitar 2%. Untuk stunting pendek dan sangat pendek, nah ini juga ada penurunan cukup signifikan di sini ya, sekitar 7%. Untuk balita kurus dan sangat kurus itu juga ya relatif penurunannya 2%. Untuk obesitas gemuk juga ada penurunan 2%. Rata-rata memang ada penurunan kalau berdasarkan riset kesehatan dasar 13 dan dilakukan di 2018. Nah, bagaimana dengan kondisi stunting di Provinsi Sumatera Utara ya? Nah, ini berdasarkan dari Riskesdas 2018 ya. Nah, kalau kita lihat pematang siantar itu merupakan ya sangat baik di Sumatera Utara kondisi stuntingnya karena 20,5. Nah, kita ketahui target yang dibuat oleh WHO dikatakan masalah kesehatan masyarakat untuk stunting apabila suatu wilayah atau daerah di bawah 20%. Jadi kira-kira 1% lagi bisa menurunkan angka stunting di pematang siantar, ini merupakan sangat bagus. Dan untuk kelompok kabupaten kota yang cukup tinggi di Sumatera Utara, kalau kita lihat ya, ini di Nias ya, di Nias sangat tinggi ya, 61,3. Lalu kita lihat juga di daerah Mandailing Natal ya, tempat Ibu Juraidah juga ini kalau nggak salah satu narasumber gitu. Itu 48,3 ya. Lalu di Padang Lawas, nah ini juga daerah saya juga ini Padang Lawas dulu tergabung dalam Kabupaten Tapanuli Selatan ini, Padang Lawas, Mandailing Natal, Padang Sidempuan itu daerah Tapanuli Selatan pada awalnya. Jadi memang sudah cukup tinggi dan rata-rata untuk Provinsi Sumatera Utara stuntingnya masih 32% ya. Nah, dengan mengamati kondisi yang seperti itu, bagaimana upaya-upaya penanggulangan di tingkat ya kita sebagai government ya, sebagai pemerintah ya. Nah, untuk program stunting ini memang suatu program nasional yang secara terintegrasi semua sektor ikut berperan di dalam penanggulangan stunting. Ya. Kalau waktu-waktu yang lalu, kalau yang berkenaan dengan kesehatan itu leadershipnya selalu dari Kementerian Kesehatan. Nah, tapi untuk stunting ini tidak ya. Jadi stunting ini memang lebih banyak didukung oleh berbagai instansi yang ada. Terutama yang sangat berperan di sini adalah Kementerian Dalam Negeri ya.
Nah, Kementerian Dalam Negeri mempunyai peran yang sangat di dalam penanggulangan stunting, ya, yaitu melalui Direktorat Dirjen Bangda, ya. Dirjen Bangda selalu monitoring kita, mengevaluasi, ya. Lalu juga Bapeda, ya, mulai dari Bappenas, Bapeda sangat berperan di dalam penanganan stunting, tentu juga dari Kementerian Kesehatan, ya, dari Kementerian Pertanian, ya, tentunya juga beberapa program-program penting di dalam penanggulangan stunting ini secara terintegrasi. BKKBN juga, ya, juga punya peranan yang sangat kuat di dalam penanganan stunting, di dalam bagaimana membentuk keluarga yang tidak stunting. Bahkan dari BKKBN juga, ya, ada suatu stunting itu bukan hanya disebabkan kekurangan gizi kronis pada masa pada masa proses kehamilan dengan 2 tahun. Tapi ada penelitian juga bahwa stunting itu juga terjadi diakibatkan karena perkawinan dini. Nah, ini bukan judul film, ya. Nah, perkawinan dini ini mungkin anak umur 16-17 tahun sudah menikah. Nah, kondisi daripada organ-organ tubuh wanita itu sebetulnya belum siap, ya. Bagaimana dengan rahim pada wanita yang demikian, bagaimana dengan alat-alat organ-organ yang berkaitan dengan kehamilan itu juga belum saatnya. Itu juga salah satu penyebab stunting. Dan tahun 2021 ini sebagai leader sebetulnya BKKBN, ya Bu Lia, ya. BKKBN nanti yang akan artinya kerjasama dengan berbagai lintas sektoral nanti, dirijennya adalah BKKBN. Nah, itulah peran-peran bagaimana juga dari peran pemberdayaan masyarakat desa ataupun peran daripada pendidikan ini bagaimana terintegrasi, terpadu semua, ya. Ya. Yang kita ketahui bahwa intervensi untuk stunting ini itu langsung ke desa, ya, langsung ke desa. Nah, misalnya suatu kabupaten. Nah, untuk 2021 sudah 33 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah ataupun lokasi stunting. Nah, tinggal nanti bagaimana pada waktu rembuk desa di kabupaten kota menentukan desa-desa prioritas. Tentunya tidak semua desa dikatakan stunting, ya. Nah, nanti ada beberapa persyaratan, ada beberapa kriteria, indikator-indikator untuk menentukan desa-desa stunting, ya. Nah, misalnya angka salah satunya ya angka stuntingnya cukup tinggi. Yang kedua, bagaimana juga yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan suatu desa, penyediaan air bersih, ya, dan juga program-program kesehatan yang lain saling saling mendukung, ya. Maka itu langsung dikategorikan daerah stunting dengan penetapan rembuk desa, dan ini di SK-kan oleh bupati kabupaten kota masing-masing. Jadi memang artinya unit daripada stunting, penanganan stunting ini sangat terarah. Yang pertama lokasinya di desa. Yang kedua, semua daripada stakeholder yang ada, yang saya sebutkan tadi, masing-masing menyusun kegiatan. Ya. Apa kegiatan penanggulangan daripada Dinas Kesehatan? Apa penanggulangan yang dibuat oleh Dinas Pertanian? Apa penanggulangan yang dibuat Badan Pemberdayaan Masyarakat? Apa yang diperbuat oleh Dinas Sosial? Apa yang diperbuat oleh Dikbud? Semua itu terintegrasi, ya. Dan ini merupakan kalau kita lihat, ya, karena pengalaman saya mengikuti yang dulu berupa proyek-proyek bantuan, hal ini memang jauh lebih sempurna kalau daripada sistem daripada pembagian tugas di masing-masing kementerian ataupun dinas kesehatan yang dinas OPD yang tergabung di dalam penanggulangan stunting. Ya,
Karena kalau dulu saya pernah ikut beberapa proyek itu kelihatan parsial ya, hanya orang kesehatan. Misalnya proyek family health nutrition, bantuan ADB di beberapa lokasi, juga hasilnya begitu proyek selesai, selesailah semua. Kan? Begitu juga di Project NICE, saya pernah ikut 5 tahun, begitu juga. Tapi memang kita tidak bisa berbentuk proyek. Jadi ini bagaimana membentuk suatu kegiatan ini proses yang berkelanjutan dan juga merupakan tanggung jawab daripada semua sektor yang ada. Inilah yang saya lihat kegiatan di penanganan stunting ini yang saya lihat sangat terintegrasi, ya, sangat sinkronisasi karena memang langsung dipimpin oleh kepala daerah masing-masing, ya, dan juga Bapeda kabupaten kota sangat berperan di dalam penanganan stunting. Jadi bukan lagi mengedepankan kesehatan, tapi jauh kalau kita lihat ini di bawah naungan dari Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini turun ke daerah pada kabupaten kota masing-masing, ya. Dan terus dilakukan evaluasi, ya, seperti juga kalau kita ada evaluasi mungkin dilakukan namanya penilaian kinerja dari kabupaten kota yang ada tim dapat diturunkan ke kabupaten kota masing-masing apakah juga pelaksanaan stunting itu berjalan atau tidak. Dan yang sangat kuat lagi di dalam penanganan stunting di daerah itu adanya dana desa, ya. Kita ketahui dana desa di Indonesia ini cukup besar, ya. Bahkan ada satu desa itu antara 800 juta sampai 1 miliar ya untuk dana desa, dan itu ada ada kegiatan yang yang disepakati oleh Kemendes, ya, Kementerian Desa, sebagian bisa dipergunakan untuk penanggulangan stunting. Jadi stunting itu kalau kita berbicara stunting maka sumber anggarannya itu bisa anggaran ya dari anggaran desa, bisa anggaran dari APBD kabupaten kota, dan tentunya memang didanai oleh dana dekonsentrasi, yaitu dana yang kita peroleh dari pusat, ya. Nah, jadi dengan artinya kolaborasi anggaran begitu kuat, ya, maka insya Allah stunting ini bisa tercapai ya di 2024 nanti. Nah, kalau kita bicara lebih jauh lagi, bagaimana memerankan daripada OPD apapun dinas-dinas terkait, maka di dalam bentuk intervensi, apa yang harus kita lakukan di dalam penanggulangan stunting, maka kita kenal ada 2 intervensi. Intervensi yang bersifat spesifik dan intervensi yang sensitif. Nah, intervensi spesifik itu intervensi yang artinya dari bidang kesehatan, ya, masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Lalu intervensi sensitif itu di luar daripada sektor kesehatan. Nah, sebagai contoh di sini, apa yang kita lakukan di dalam kegiatan-kegiatan ataupun intervensi yang bersifat spesifik yang sampai ke daerah itu. Maka kita berikan contoh, kalau memang penetapan di desa itu daerah stunting, maka akan ada pemberian makanan tambahan untuk anak yang stunting ataupun anak baduta 0 sampai 24 bulan, ada pemberian PMT untuk ibu hamil, ya, ada pemberian tablet besi untuk ibu hamil, ada juga dilakukan pemberian tablet yang bersifat mendukung kesehatan, misalnya zinc, pemberian obat cacing, lalu juga ada pemberian tablet tambah darah, pemberian vitamin A, itu bentuk-bentuk yang nyata, ya. Walaupun kita katakan, Pak, itu sebelum stunting juga memang program itu ada, ya, tapi ini lebih terarah. Karena kalau kita berdasarkan data itu, data stunting di
masing-masing desa itu punya by name, by address. Jadi ada namanya, ada alamatnya, siapa orang tuanya, diberikan apa, lalu evaluasinya bagaimana. Ada juga apa namanya status kesehatannya, tinggi badannya berapa, berat badannya. Itulah kondisi-kondisi pendataan yang sudah dibuat secara nasional ya. Jadi tidak lagi program itu sifatnya mengawang-awang, tidak. Ini tepat sasaran dan juga artinya ya bisa kita intervensi dari apa yang kita buat di lapangan. Lalu kalau kita berbicara intervensi yang sifatnya sensitif ya, yang mendukung daripada program-program stunting, nah ini juga kalau kita lihat ketersediaan sumber pangan. Sumber pangan misalnya suatu daerah itu apa yang kuat di daerah di situ, mungkin ada lokal wise-nya di situ apa berupa padi mungkin ya, atau berupa umbi-umbian atau pisang. Nah, ini tugas daripada Kementerian PDT ataupun Badan Ketahanan Pangan dan sebagainya. Ketersediaan air bersih dan sanitasi. Nah, salah satu juga masalah dalam stunting bagaimana akses untuk memperoleh air bersih ya. Nah, ini juga makanya ada intervensi di desa yaitu pembangunan sarana air bersih ya di desa-desa stunting. Ini memang sumber dananya dari dana Dekon dan juga pembangunan mungkin jamban-jamban keluarga bagi keluarga di desa itu yang tidak memiliki jamban, karena kita ketahui juga ya angka daripada stop bab di Sumatera Utara juga relatif juga ya masih ada, bukan terlalu besar sih, memang masih ada ini yang buang air bukan pada tempatnya. Ini berpengaruh terhadap beberapa penyakit misalnya diare ya dan sebagainya. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat ini juga tugas-tugas daripada Kemendagri ya, Kemendes dan Kementerian PDT dan Transmigrasi ya. Yang keempat, meningkatkan pengasuhan tingkat keluarga dan masyarakat. Nah, inilah peran BKKBN tadi ya, bagaimana untuk mengelola keluarga itu ya. Karena kalau dari penelitian ya, salah satu juga banyaknya balita di suatu rumah tangga itu juga salah satu penyebab gizi buruk ya. Misalnya ya, ini angka yang lalu kami temui di Kabupaten Nias itu rata-rata mempunyai anak lebih dari 3 ini, lebih dari 3 balitanya ya. Kadang-kadang anak 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun berkumpul. Ini kan akan juga berpengaruh terhadap pola asuh terhadap ibunya ya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini juga bagaimana dengan penanggulangan program-program penanggulangan kemiskinan ya, yang memang masyarakat itu harus dibantu ya. Dia mungkin pada saat ini pemutusan hubungan kerja, mau dapat kerja juga sekarang sulit karena masa pandemi ini ya. Nah, ini memang program-program pemerintah kan ada ya bagi masyarakat tidak mampu berupa BLT ya, bantuan tunai langsung, ataupun bagi UKM ya, UKM yang juga menjadi berdampak sini. Nah, pemerintah itu memberikan dana-dana transfer kepada orang yang tidak mampu dan UKM. Nah, terkait juga masalah kampanye tempe di dalam penanganan stunting. Nah, selama ini memang stunting itu di dalam bentuk intervensinya diberikan makanan tambahan. Ya. Makanan tambahan ini saya lihat bersifat pabrikan. Jadi hanya industri besar yang bisa melakukan itu gitu ya. Nah, mungkin juga ke depan harus dipikirkan juga gitu.
kalau memang berbagi tugaslah antara pusat daerah. Kalau pusat memang di dalam penanganan stunting dengan makanan itu bersifat pabrikan, jadi makanan industrial ya. Nah, bagaimana dengan upaya-upaya daerah berkaitan dengan tema kita hari ini, konsumsi protein ya, tempe. Ini juga perlu dipikirkan. Karena kalau kita berbicara langsung saja kepada usaha kecil tempe, itu memang pada tatanan UKM, ya, usaha kecil dan menengah, dan ini sangat menunjang daripada perekonomian kita. Artinya distribusi ekonomi itu akan terbagi ya, tidak saja industrial yang bisa melakukan ini, bagaimana juga UKM-UKM yang ada di daerah, yang ada di tingkat desa, ya bisa artinya mampu untuk menyediakan ataupun membuat tempe. Kalau kita lihat lagi ya bagaimana untuk pendistribusian ataupun kepada penanganan stunting. Dan ini merupakan program yang memang perlu kita pikirkan ke depan ya, bahwa ya di dalam tempe ini tidak ansik tempe, tapi bagaimana menggerakkan UKM kita ya, kalau nanti memang ada bentuk anggaran, permodalan ataupun peningkatan kapasitas bagi desa yang bisa melakukan pembuatan tempe. Nah, ingat juga tempe makanan yang kaya protein ya. Itu mungkin salah satu usulan saya ke depan berkaitan dengan kampanye tempe ya. Nah, memang kalau kita lihat ya pada tahun 2020 pada tahun 2004 sampai 2005 itu ada pemberian bubur susu pada balita untuk penanggulangan masalah gizi buruk. Nah, setelah saya teliti ya bahwa bubuk susu kalau nggak salah ya, berupa ada 3 rasa pada waktu, vanila, pisang, dan rasa kacang hijau ya. Itu bahan dasarnya itu kedelai. Ya, bahan dasar daripada susu pada program 2004 sampai 2007 saya katakan itu bubuk kedelai yang kita tenderkan itu berupa. Nah, itu bubuk kedelai dan saya langsung pada waktu itu juga meninjau ke pabrik, ini bahan kedelainya dari mana? Nah, itu pun dia katakan ini impor dari Cina ya. Kenapa nggak mempergunakan bahan kedelai dari Indonesia? Nah, pada waktu itu pabrikan menilai, Pak, kalau dari lokal bahan kedelainya kurang bagus katanya. Nah, itu ya entah benar entah enggak saya nggak tahu. Sehingga banyak pabrikan itu membeli sebagai bahan dasar daripada kedelai itu dari China ya. Nah, apakah juga tempe-tempe yang dibuat oleh industri masyarakat ini juga impor dari Cina? Nah, itu juga pada waktu yang lalu memang kan sempat juga di berbagai media harga kedelai naik katanya. Rupanya kita masih ditopang oleh impor kedelai dari Cina. Pak Ferdinand, ya. Ferdinand, waktunya 2 menit lagi ya. Baik Pak. Jadi sebagai kesimpulan saya, program stunting ini merupakan program yang secara spesifik dan paripurna itu jelas sasarannya dan juga integrasi di tingkat government itu sudah sangat baik. Nah, ke depan dengan leader BKKBN ini mungkin ya kita akan lebih maju lagi ya sampai dengan 2024 pada masa periode kepresidenan Jokowi, mudah-mudahan kita dapat mencapai target yang sudah yang sudah dibuat di dalam RPJMD kita 14% angka stunting. Dan upaya-upaya di Sumatera Utara dengan 33 kabupaten yang sekarang masuk daerah stunting ini menjadi tugas kita yang terbesar, tapi dengan kerjasama yang baik, dengan kolaborasi, integrasi, dan transparansi, maka ini dapat kita capai. Demikian Pak Moderator yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.